Terima kasih Anda kembali bersama kami dan sudah bergabung bersama kami mantan Kapolri Badrodin Haiti. Selamat malam Pak Badrodin, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Ini kita kalau bicara mengenai konsolidasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kemarin ke TNI, hari ini ke Polri, itu hal yang biasa dilakukan apa tidak? Atau mungkin ini memang ada hubungannya khusus dengan 4 November kemarin? Saya pikir begini, pendapat saya belum, tentu ini merupakan satu hal yang biasa dilakukan, karena sebelum-sebelumnya juga pernah dilakukan. Kalau ada masalah ya pasti dikumpulkan pihak yang berkompeten itu. Kalau ada masalah, berarti sekarang ada masalah? Ya tentu masalah ini ya setiap hari juga ada masalah. Masalah bangsa ini nggak pernah selesai, gitu loh. Cuman gradasinya yang mana ini tentu Pak Presiden kan punya intelijen, dia akan memberikan informasi sampai sejauh mana masalah-masalah ini harus diselesaikan. Nah itu yang beroleh, karena itu saya katakan kalau Bapak Presiden itu ke institusi TNI, ke Polri, itu hal yang biasa. Nah yang rutin itu biasanya disampaikan pada Rapim Polri, Rapim TNI, itu pada akhir tahun atau awal tahun untuk arahan pada periode tahun berikutnya. Nah, tetapi kalau ada masalah-masalah tertentu juga dikumpulkan pihak-pihak yang berkompeten. Yang lalu juga dikumpulkan bahkan sampai tingkat Polres, Pangdam, Kapolda, Kapolres, Dandim, dikumpulkan. Berarti diakui memang ada permasalahan genting saat ini yang cukup untuk kebakaran hutan ini untuk mencegah. Nah, instruksinya jelas. Instruksinya supaya jelas gitu, apa yang diharapkan Presiden. Nah itulah fungsi Presiden untuk bisa mengendalikan seluruh persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Dalam instruksinya hari ini ataupun dalam pidatonya hari ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Polri adalah institusi yang kuat, tidak boleh takut terhadap kelompok-kelompok kecil yang mungkin bisa memecah belah bangsa. Apakah ini permasalahan itu? Nah saya melihat ya, kalau Pak Presiden datang ke Polri, kepada pimpinan-pimpinan Polri, tentu yang pertama bisa memberikan apresiasi. Saya lihat di media-media itu menyampaikan itu, memberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Polri pada saat pengamanan 4 November yang lalu. Nah, kemudian yang kedua tentu memberikan motivasi, karena tugas-tugas ini juga belum tentu selesai dalam waktu singkat, bisa saja ke depan lebih besar, bisa saja mungkin temanya yang lain, bisa saja itu terjadi. Sehingga perlu seorang pimpinan memberikan motivasi pada jajarannya. Jangan sampai walaupun kemarin ada korban, tapi korban itu ada hal yang risiko tugas yang harus ditanggung oleh aparat keamanan. Nah ini juga bisa memberikan rasa empati bagi korban-korban itu. Nah kemudian yang ketiga, tentu memberikan evaluasi. Yang kemarin bagaimana? Yang harus ada penekanan bagaimana? Itu bisa diberikan. Dan nggak mungkin pengamanan segitu besar kemudian terus sempurna. Pasti ada masukan-masukan yang diberikan. Atau mungkin ada hal-hal yang tidak tepat sesuai pandangan beliau, sehingga diberikanlah masukan, instruksi itu diberikan, sehingga tidak hanya pejabat Mabes Polri, tetapi juga kepala daerah, kepala Polda, kepala Satwil itu yang juga diikutkan. Kalau kita bicara mengenai pengamanan pada saat aksi 4 November kemarin, apakah itu sudah maksimal atau masih ada celah sebenarnya? Begini, pengamanan itu bukan hanya sekedar menempatkan orang pada objek, tetapi itu merupakan satu proses manajerial yang cukup komprehensif. Yang pertama, kalau ada rencana seperti itu, bagaimana intelijennya? Dia harus bisa mendeteksi siapa yang akan turun, berapa banyak, apa rutenya bagaimana, dan seterusnya, siapa koordinatornya. Dan itu harus diolah, digarap dari daerah awalnya ini. Gitu. Apalagi kalau misalnya sampai salah, informasi intelijennya salah, itu sudah berat. Nah, oleh karena itu lalu lintasnya bagaimana pengaturannya supaya tidak mengganggu, bagaimana sabarannya, bagaimana brimobnya, bagaimana densusnya,
semua terlibat, semua fungsi terlibat. Nah, inilah yang dilakukan kemarin. Nih, apakah ini sudah maksimal? Nah, tentu kita lihat, walaupun jumlah pengamanannya besar, belum tentu bisa efektif. Tinggal taktis pengendalian di lapangan bagaimana. Ini pengendalian bagaimana. Dan ini juga yang bisa menentukan. Kalau yang kemarin saya lihat sampai maghrib itu cukup aman, saya pikir cukup damai, itu patut kita apresiasi. Tetapi kan Intel harus memprediksi apakah mereka ini juga membawa barang-barang nanti yang berbahaya, misalnya bahan peledak atau tombak atau senjata tajam, senjata api, kan harusnya. Yeah. Nah, kemudian juga dia juga harus memperkirakan orang-orang penumpang-penumpang gelap yang ingin menunggangi ini juga ada. Menunggangi, sekali lagi kata aktor menunggangi. Oke, ya, kita penumpang gelap yang memanfaatkan ini kan juga harus di. Mas Kiki juga melihat yang sama, Mas. Intelnya apakah dalam hal ini sudah cukup baik dalam membaca ada aktor-aktor tersebut sehingga penanganan yang dilakukan pada 4 November kemarin sudah maksimal? Begini, kalau puluhan ribu, ratusan ribu masa kumpul ya udah pasti lapangannya becek. Nah, kita bilang itu lapangannya becek, pemainnya banyak. Nah, tadi kalau Pak Badrodin bilang sampai jam 6 aman, ya. Setelah itu tidak. Kenapa? Saya selalu bilang, saya ini 30 tahun di jalanan. Kalau demo nggak ada bentroknya, itu pawai karnaval 17 Agustus namanya gitu. Jadi kalau bentrok-bentrok terus dulu kita musuhan, terus temenan kan, kenapa? Saya di jalanan yang namanya demo pasti adalah gesekan-gesekan gitu. Problemnya adalah seberapa jauh bisa ditoleransi. Jadi saya bilang kalau untuk Jakarta itu mati sampai 2 gitu. Dengan kondisi lapangan ya, bukan artinya bukan ditembak dari awal di ini yang sengaja gitu. Kalau korban 1 sampai 2 itu masih aman kalau sekian ribu, sekian banyak orang. Aman itu dalam pengertian politis. Implikasi politiknya itu sampai ke tingkat apa gitu. Nah, kemarin kan tidak. Ya kalau peluru karet kena dikit itu ya sakit, ya wajar aja. Namanya juga demo, bukan pawai karnaval 17-an gitu. Nah, penunggangnya tadi pertanyaannya, ini lapangan becek. Ya, ada yang sengaja menunggangi, ada yang seperti bekas gusuran kan marah sama Ahok nih, ikut. Kemudian kalau yang diuntungkan, kalau ada rusuh atau ada salah satu turun, yang diuntungkan tuh siapa sih? Gitu. Siapa? Ya pemain yang di level lokal. Di level lokal itu Pilgub lah, Pilgub. Orang rivalnya Ahok maksudnya? Bukan, kan orang ribut katanya SBY ngompor-ngompori gitu. Banyak pengamat yang bilang gitu. Kalau saya ngitung ada bukti nggak? Banyak yang mempertanyakan. Oh, SBY ada bukti nggak? Kalau saya bukan buktinya, pada implikasinya. Politik zero sum ya, jumlah kekuatan itu tetap. Jadi dia seperti bola. Kalau ditekan di sebelah sini, di sini melembung, setara dengan tekanan dari sini. Nah, kalau kekuatan ini berkurang, kekuatan lawan itu berkurang, kekuatan kita bertambah setara dengan pengurangan kekuatan lawan. Artinya apa? Kalau jumlah suaranya Ahok 1000, kurang 1000, lawan-lawan politiknya akan kebagian 1000 itu. Siapa lawan politiknya? Kalau Anies Baswedan bagi saya itu kan pelengkap penderita aja, penggembira gitu. Ya Agus, gitu. Agus. Nah, sekali lagi berita itu hoax atau bukan? Beredar lalu fotonya Agus dengan Habib Rizik. Kadang-kadang foto ini bisa setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tapi bisa juga memang kenyataannya seperti itu. Kita nggak bisa menilai. Tapi ada pihak-pihak yang diuntungkan dari peristiwa kemarin. Tidak semua dirugikan gitu. Oke, jadi sudah
disepakati ada memang aktor yang mendunggangi dan mendulang satu nilai positif dari kayak itu bukan kadang-kadang bukan untuk kepentingan politik. Iya, ada kepentingan ekonomi. Sebetulnya kan tadi saya katakan kalau intelijen bisa memetakan, oh ini kelompoknya FPI, kita pasti kondisikan kamu harus mengamankan diri. Identitasnya apa? Oh ini kelompoknya ini. Identitasmu apa? Ini kelompoknya ini. Identitasmu apa? Bisa nggak mengamankan sendiri? Di sana itu bisa di-manage. Ini kamu lokasinya sini, kamu lokasinya sini. Sehingga kalau ada masa cair yang tidak terkoordinir, ini bisa dieliminir. Ini yang harus diwaspadai. Gitu. Kalau menurut saya SBY kemarin blunder. Itu. Blundernya kenapa? Oke. Tapi jadi bahas dulu karena kita harus jeda dulu. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk berpartisipasi untuk mendapatkan menyatakan komentar Anda terhadap permasalahan ini. Kami akan kembali usaha jeda berikut ini.